Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menandai babak baru dalam sistem pendidikan nasional. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar, SD dan SMP agar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun di balik semangat besar ini muncul pula pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah negara siap dari sisi anggaran? Bagaimana nasib sekolah swasta yang selama ini bertahan secara mandiri? Kita akan bahas bersama dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Mas Ubaid, Pak Lalu, selamat sore. Saya ke Mas Ubaid terlebih dahulu sebagai pemohon gitu ya untuk ke MK. Latar belakang Anda mengajukan permohonan uji materi pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas ini bagaimana, Mas? Jadi, kami mendapat itu mereka rugi ya dengan belajar menjadi jadi makanya diskusi mereka ini anaknya tidak ada di mereka nggak sampai kepelasan. Baik, Mas Ubaid. Baik, Mas Ubaid, ada gangguan komunikasi sepertinya. Kita akan perbaiki dulu, ada gangguan komunikasi, kita tidak bisa menangkap gitu ya dengan jelas pernyataan Anda sambil kita perbaiki. Saya ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, bagaimana tanggapan Komisi 10 Pak atas putusan MK ini sendiri? Baik, Mbak Elvira. Jadi pertama tentu kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Mas Ubaid dan kawan-kawan, dan sehingga MK telah mengabulkan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan dari Mas Ubaid dan kawan-kawan. Kami di Komisi 10 tentu meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Karena secara konstitusional memang telah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu tertuang di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh sebab itu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini harus segera disikapi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mempersiapkan tata laksana dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Begitu Mbak Elvira. Baik, meskipun yang sekarang menjadi pertanyaan publik, sekolah swasta seperti apa kemudian yang nantinya berhak begitu digratiskan tanda kutip? Karena kita tahu memang ini kan sangat berbeda kategorinya ya Pak ya, kalau untuk sekolah swasta ini Pak Lalu. Ya, artinya hari ini kita ketahui bersama bahwa tidak semua sekolah swasta bisa mandiri. Banyak juga hari ini sekolah-sekolah swasta kita yang kategori kelas premium misalnya. Nah, itu juga perlu ada semacam klasifikasi sekolah-sekolah swasta mana yang akan melaksanakan pendidikan SD SMP gratis ini. Nah, inilah yang menjadi PR dari pemerintah hari ini, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami di Komisi 10 tentu akan melakukan pengawasan. Kemudian dalam beberapa waktu ke depan tentu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyikapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Mbak Elvira. Oke, baik. Pak Lalu saya ke Mas Ubaid kembali sebagai pemohon begitu. Mas Ubaid, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah aman gitu ya jalurnya ya? Mas Ubaid, ini semangatnya seperti apa saat itu ketika menggugat gitu ke Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan? Jadi banyak laporan dari masyarakat yang mereka mengadu datang ke JPPI. Mereka merasa bahwa layanan pendidikan yang selama ini masyarakat dapat ini, mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif gitu ya. Terutama bagi anak-anak yang mendaftar di sekolah negeri lalu nggak lulus, akhirnya mereka mendaftar ke sekolah swasta. Ini mereka merasa ada perlakuan yang diskriminatif. Bagi anak-anak yang mereka diterima di sekolah negeri, kenapa semuanya tidak ada biaya, tanpa dipungut biaya, semuanya gratis. Sementara masyarakat yang anaknya diterima di sekolah swasta, karena waktu mendaftar di sekolah negeri itu tidak lulus, mereka harus
ada bayar iuran bulanan, ada uang semesteran, ada uang ujian, ada uang pangkal, ada SPP, dan lain seterusnya. Itu sangat memberatkan, sehingga layanan pendidikan yang membedakan antara anak yang sedang belajar di sekolah negeri dengan ada anak yang sedang belajar di sekolah swasta, ini kami anggap sebagai perlakuan layanan hak atas pendidikan yang diskriminatif. Sehingga kami kemudian meminta tafsir kepada Mahkamah Konstitusi pasal 34 ayat 2. Jadi pendidikan dasar tanpa dipungut biaya itu versi masyarakat itu kita maknai adalah untuk anak Indonesia, bukan anak yang sedang sekolah di negeri saja, tapi anak Indonesia mau sekolah di negeri maupun. Mas Ubaid? Oke, baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi. Saya ke Pak Lalu kembali. Jadi keresahan masyarakat seperti itu tadi disampaikan oleh pemohon Mas Ubaid gitu Pak Lalu. Ada kemudian diskriminasi di sana, banyak yang kemudian tidak bisa diterima di sekolah negeri, kemudian harus masuk ke sekolah swasta. Tentunya dengan kita tahu ya ada biaya-biaya tertentu yang harus dibayar oleh orang tua. Tapi balik lagi karena tadi sempat istilahnya ada sekolah swasta premium, Pak Lalu menyebutkan seperti itu. Bagaimana kemudian pembedaan-pembedaan ini bisa memastikan bahwa tujuan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini betul untuk menjamin gitu hak setiap anak gitu khususnya SD dan SMP bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Ya, Mbak Elvira, jadi yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi itu benar. Kami juga di Komisi 10 banyak mendapat masukan dari masyarakat, terutama yang putra-putri mereka tidak diterima di sekolah negeri. Di satu sisi, sekolah negeri kita dengan wajib belajar 9 tahun mengharuskan SD, SMP untuk gratis biaya sekolahnya. Sementara di swasta banyak hal yang harus dibayarkan. Nah, melalui putusan MK ini tentu kami berharap agar tidak ada pembedaan. Nah, tentu klasifikasi dari sekolah-sekolah swasta mana yang akan disubsidi agar bisa menyelenggarakan pendidikan gratis seperti layaknya dari SD dan SMP negeri hari ini, tentu itu data ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, klasifikasi sekolah swasta inilah yang kami di Komisi 10 hari ini sedang mempertanyakan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Memang ada beberapa sekolah-sekolah swasta kita seperti SD maupun SMP hari ini yang terutama swasta, banyak yang menawarkan pendidikan di tingkat SD dan SMP dengan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jangankan SD, SMP, TK saja hari ini biayanya sungguh luar biasa. Tetapi bagi golongan ke atas mungkin bisa menjangkau hal tersebut, tetapi bagi golongan menengah ke bawah ini perlu dipikirkan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman JPPI, Mas Ubaid dan kawan-kawan merupakan langkah yang luar biasa, dan kami hari ini di Komisi 10 juga sedang melaksanakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maka yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini tentu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi kami dalam melaksanakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut. Nah, kemudian di samping itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa memang harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mandatory spending kita hari ini sudah jelas 20% untuk pendidikan. Namun pada pelaksanaannya 20% untuk pendidikan itu tidak semua untuk sektor pendidikan. Nah, inilah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini, maka kami berharap agar 20% mandatory spending untuk pendidikan ini benar-benar peruntukannya untuk bidang pendidikan. Seperti itu Mbak Elvira. Baik, saya ke Mas Ubaid lagi. Mas Ubaid, kita berbicara sekarang mengenai anggaran gitu. Kita tahu tiap wilayah, tiap pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu beda-beda anggarannya. Jika kemudian ini segera diberlakukan, meskipun kita masih menunggu bagaimana nanti secara teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menurut Anda apakah anggaran ini juga menjadi salah satu hambatan? Ya, jadi pertama terima kasih kepada Pak Lalu atas dukungannya dan juga Komisi 10 atas atensinya. Termasuk juga soal anggaran ini kami juga sependapat dengan Pak Lalu bahwa selama ini
minimal 20% yang ada dalam APBN itu ternyata tidak sepenuhnya ya digunakan untuk pendidikan, tapi dimanfaatkan oleh kurang lebih 24 kementerian dan lembaga ikut menggunakan anggaran pendidikan ini, sehingga setiap tahun anggaran pendidikan itu tidak pernah mengalami penurunan, tapi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita menyimak pidato Bapak Presiden waktu Hardiknas ya beberapa bulan yang lalu, itu jelas bahwa tahun 2025 ini kata Presiden anggaran pendidikan kita 22%. Artinya ini sangat cukup sebenarnya kalau misalnya kita melakukan prioritas pendidikan dasar, kemudian refocusing pada pendidikan dasar, itu sangat mungkin sekali menurut saya. Dan selama 1 tahun persidangan, pertanyaan hakim yang sering kali diulang-ulang kepada para ahli yang hadir dalam persidangan adalah, kalau misalnya putusan ini, gugatan pemohon ini dikabulkan, kira-kira apakah APBN kita mampu untuk membiayai ini semua? Dan banyak sekali kesaksian dari ahli yang mereka hitung anggaran APBN kita, itu ternyata sebenarnya kalau melakukan refocusing, menentukan prioritas pada pendidikan dasar, sebenarnya tidak hanya cukup dari APBN, tapi berlebih. Kemudian yang kedua, sebenarnya sumbernya tidak hanya pada APBN, tapi Perintah Undang-Undang Dasar Pasal 31, itu kita punya resource yang namanya APBN dan juga APBD. Artinya dari APBN saja kita sudah berlebih, apalagi ditambah lagi dengan APBD. Kemudian yang ketiga, kalau kita cermati setiap tahun, dari anggaran pendidikan yang 20% itu, selalu pemerintah melaporkan setiap tahun itu silpa dari anggaran pendidikan setiap tahun itu kisarannya adalah 100 triliun. Artinya dana-dana yang potensial untuk bisa kita manfaatkan untuk fokuskan pada pendidikan dasar, refocusing pada pendidikan dasar, maka ini bisa dijalankan dengan cepatnya. Baik. Mas Ubed, ada kategori sekolah seperti apa kemudian yang menjadi prioritas begitu ya nantinya digratiskan dari pemohon sendiri pada saat mengajukan ke MK? Iya, sebenarnya sedang tidak memikirkan sekolah swasta. Jadi yang dipikirkan pemohon adalah kebijakan pemerintah itu harus berangkat dari peserta didik. Gitu ya. Contoh misalnya ketika penerimaan murid baru, ini kan pintu masuk anak-anak mendapatkan layanan hak atas pendidikan. Nah, jadi yang difikirkan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah itu adalah difikirkan berapa jumlah calon murid. Gitu. Jadi kalau misalnya yang mau mendaftar di suatu daerah itu calon muridnya yang terdata adalah 1.000, maka kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan bangku kursi sekolah itu 1.000, sejumlah calon murid yang mau masuk gitu. Sehingga menghitung misalnya kemampuan daya tampung negeri itu berapa. Oh ternyata daya tampung negeri adalah 500, maka kurangnya adalah 500. Maka kekurangan 500 kursi ini harus dicarikan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Gitu. Nah sekolah-sekolah swasta yang bagaimana dan terusnya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, di mana prinsipnya kan pelayanan pendidikan itu harus setara, berkeadilan, tidak diskriminasi gitu kan. Dan kita punya misalnya standar pelayanan minimum dalam pendidikan, kemudian dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada 8 standar pendidikan nasional, maka sekolah-sekolah swasta yang dilibatkan tentu sekolah-sekolah swasta yang sudah memenuhi standar itu. Gitu. Nah kalau misalnya di daerah itu misalnya, tadi kan kurangnya 500 kursi tadi, ternyata di daerah situ daya tampung sekolah swasta itu misalnya ada 700 misalnya. Maka pemerintah daerah harus memilih 500 kursi dari sekolah swasta itu yang mana saja. Sementara ada 200 kursi di sekolah swasta yang misalnya mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, misalnya mereka tidak mau menerima dana BOS, mereka sudah bisa mandiri, dan seterusnya ya mereka tidak masuk skema kerjasama dengan pemerintah daerah ini. Baik Mas Ubed, jika kemudian ada pertanyaan publik begitu ya, kita tidak berbicara mengenai swasta atau negeri sebenarnya tadi seperti Anda sampaikan bahwa semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, pendidikan yang sama begitu. Tapi saat ini kualitas sekolah negeri sendiri itu dipertanyakan banyak di wilayah-wilayah terpencil misalnya. Saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Jika kemudian ada aturan baru ini yang kita masih menunggu secara teknis dari kementerian,
Bagaimana memastikan bahwa tidak ada kesenjangan di sana dan memastikan bahwa di negeri kualitasnya juga ditingkatkan? Ya, maka itu sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya membicarakan soal akses, tetapi secara tidak langsung berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan dasar gitu. Karena itu setiap tahun kita punya ya data misalnya rapor pendidikan di Indonesia. Nah, data rapor pendidikan itu bisa mencerminkan sekolah-sekolah mana yang kualitasnya sudah sesuai dengan standar, sekolah-sekolah mana yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Nah, dengan data yang kita punya, baik di rapor pendidikan, kemudian data ada Kementerian Pendidikan sana, ini jadi selain data kualitas dan akses, ini akan berangkat dari itu sekolah kemudian bagaimana Baik, Mas Ubaid, kita tidak bisa kita tidak bisa dengan jelas mendengar pernyataan Anda. Ada gangguan komunikasi, tampaknya kurang baik begitu. Saya ke Pak Lalu sebagai penutup. Pak Lalu, pertanyaan saya sama tadi seperti yang saya sampaikan ke Mas Ubaid. Ada kekhawatiran jika kemudian memang berbicara mengenai tidak hanya jumlahnya saja, alokasi kursi, semua mendapatkan pendidikan. Tapi pada akhirnya kualitas itu yang kemudian dipertanyakan gitu ya, para orang tua. Bagaimana kemudian kesetaraan ini bisa dirasakan bagi anak murid kita, misalnya begitu, dan memastikan ini apa yang dilakukan oleh Komisi 10? Ya, tentu ini menjadi kerja bersama antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa pendidikan itu mau di negeri maupun swasta harus memiliki kualitas yang sama. Tidak ada pembedaan apakah dia lulusan negeri atau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta. Kami di Komisi 10 sangat mendorong pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak, yang merata, yang sama di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, tentu dalam hal ini terkait dengan keputusan MK, lagi-lagi saya menyampaikan bahwa ini sebenarnya merupakan langkah positif, langkah progresif yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau kita lihat, Mbak Elvira, di seluruh tanah air, terutama di daerah marginal, di daerah 3T, sungguh sangat miris pendidikan kita, baik dari sisi sarana prasarana, dari sisi kualitas dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dengan melihat keputusan MK hari ini adalah momentum bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi kami juga di DPR RI, untuk melaksanakan pembenahan, untuk mengembalikan pendidikan kita kepada relnya. Walaupun hari ini sudah bagus, tetapi mari kita kembalikan lagi agar betul-betul pendidikan kita ini tepat arah, tepat sasaran. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu memang tidak mudah. Di satu sisi anggaran yang dibutuhkan tidak kecil, tapi betul yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi bahwa dengan 3.600 sekian triliun APBN kita, kalau mandatory spending-nya 20%, maka ada 730-an sekian triliun yang seharusnya peruntukannya adalah untuk sektor pendidikan. Nah, tetapi hari ini tidak semua 700-an triliun itu betul-betul untuk kepentingan pendidikan. Nah, di samping itu, mandatory spending juga diamanatkan kepada pemerintah daerah. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang harus betul-betul kita kawal bersama. Kami di Komisi 10 juga betul-betul akan mengawasi pelaksanaan dari implementasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Mbak Elvira, agar betul-betul hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Baik, harapannya seperti itu. Kita juga menunggu bagaimana nanti hasil gitu ya, peraturan teknis yang akan disampaikan oleh pemerintah. Pak Lalu, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan juga Mas Ubaid, Koordinator Nasional JPPI, sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.